Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Sinta Melinda Ardianti dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ingin mempresentasikan analisis emosi korban pasca kekerasan pasangan sesama gay. Keberadaan kaum LGBT masih menjadi pembahasan hangat di berbagai kalangan. Kepanjangan dari LGBT itu sendiri yaitu lesbian, gay, biseks, dan transgender. Apa sih arti itu semua? Jadi, lesbian dapat diartikan sebagai golongan individu yang dilahirkan secara biologis sebagai wanita, namun dia juga tertarik kepada wanita lain dari segi perasaannya maupun keinginan seksualnya. Sedangkan gay termasuk golongan yang dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki, namun tertarik kepada sesama laki-laki lain, baik dari segi perasaannya maupun keinginan seksualnya. Biseksual adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk tertarik kepada laki-laki maupun perempuan pada saat bersamaan. Jadi, golongan biseksual ini dapat menjalankan aktivitas seksual dengan dua orang yang berlainan kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada transgender, itu berbeda dengan golongan gay, lesbian, maupun biseksual. Karena golongan transgender tidak berorientasi pada dominasi kecenderungan perasaan maupun seksual pada sesama jenis, melainkan lebih kepada aspek identitas diri, atau bisa disebut sebagai seseorang yang mengganti kelamin. Kaum gay ternyata rentan bunuh diri, reaksi stres traumatik, gangguan depresi besar, penyalahgunaan narkoba, gangguan kecemasan umum, fobia sosial, dan gangguan makan. Nah, dalam suatu hubungan tidak bisa dipastikan akan berjalan secara lurus. Dengan begitu, apabila pasangan tersebut sesama gay, yang dimana keduanya memiliki jiwa maskulinitas dan jika itu memuncak, maka tidak jarang ada tindak kekerasan dalam hubungan tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui emosi yang dirasakan oleh korban pasca kekerasan terhadap pasangan sesama gay. Selanjutnya, kita membahas mengenai teori. Menurut Davy and Atwater, bahwa gay adalah lelaki yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama lelaki. Yang kedua ada faktor penyebab gay, dan itu terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori biologis, teori psikoanalisa, dan teori belajar. Teori biologis dibagi lagi menjadi 2, yaitu faktor genetik dan faktor hormon. Faktor genetik menyebabkan seseorang menjadi homoseks, terutama pada kembar identik dan pada kembar disigotik. Ada pula penelitian yang menyatakan bahwa gay kemungkinan besar diturunkan melalui garis keturunan ibu karena berkaitan dengan kromosom X yang diwariskan oleh ibu. Yang kedua, ada faktor hormon. Menurut Ellis dan Ames, hormon yang tidak seimbang diperkirakan menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi homoseksual. Orientasi seksual bergantung pada tingkat level testosteron selama periode sensitif dalam perkembangan otak manusia. Selanjutnya ada teori psikoanalisa. Menurut Freud, homoseksualitas adalah hasil dari kecenderungan biseksual bawaan pada semua orang. Di bawah keadaan biasa, dalam perkembangan psikoseksual anak akan berjalan dengan lancar di antara heteroseksual. Di bawah keadaan biasa lainnya, seperti resolusi yang tidak tepat pada Oedipus kompleks, perkembangan normal mungkin tertahan pada tahap yang tanda kutip belum matang, sehingga menyebabkan homoseks pada orang dewasa. Yang ketiga ada teori belajar. Menurut para ahli behaviorisme, reward and punishment dapat membentuk perilaku individu terhadap kecenderungan orientasi seksualnya. Jika pengalaman pertama hubungan seksualnya adalah homoseksual dan hal tersebut menyenangkan, maka ia mungkin akan menjadi seorang yang homoseksual. Selanjutnya, kita membahas mengenai emosi.
Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam sendiri maupun dari luar. Macam-macam emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi sensori dan emosi psikis. Emosi sensori yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, panas, lapar, dan sakit. Emosi psikis merupakan emosi yang memiliki alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. Ekspresi dan persepsi wajah dibagi menjadi 5, yaitu ekspresi wajah, vokal, fisiologi, gerak dan isyarat tubuh, dan tindakan emosional. Ekspresi wajah adalah ketika hati dalam keadaan sedih atau bahagia, maka wajah pun akan tercerminkan sesuai perasaan tersebut. Jadi, ekspresi wajah menyesuaikan suasana hati. Yang kedua ada ekspresi vokal. Nada suara akan berubah mengikuti suasana hati. Apabila bahagia, maka suara akan berubah girang dan lebih ceria. Ketika seseorang sedang sedih, maka suara akan berubah menjadi pelan, lesu, dan lebih rendah. Ekspresi fisiologi yaitu ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan berubah meskipun tidak dirasakan secara langsung. Pada saat kita merasa ketakutan, maka detak jantung akan meningkat, badan gemetar, bulu kuduk merinding, otot-otot menegang, dan ketika kita marah, jantung juga berdebar, wajah memerah, dan sebagainya. Ketika emosi sedih, secara fisiologis akan mempengaruhi kelenjar air mata untuk memproduksi air mata lebih banyak. Yang terakhir ada tindakan emosional. Pada saat seseorang sedang sedih, maka akan cenderung lebih diam. Apabila dalam keadaan emosional marah, seseorang bisa jadi melemparkan benda, mendobrak meja, memaki-maki, atau yang lainnya. Bentuk perilaku tersebut merupakan pelampiasan dalam mengeluarkan emosi. Untuk teori yang terakhir, kita membahas mengenai kekerasan. Menurut Stuart and Sandon, kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Jenis-jenis kekerasan dibagi menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama ada latar penelitian. Tindak kekerasan tak jarang terjadi dalam hubungan, apalagi jika dalam hubungan tersebut merupakan pasangan sesama gay, di mana jiwa maskulinitas masing-masing akan memuncak jika ada yang mempengaruhi satu sama lain. Dalam hubungan tersebut bisa saja terjadi tindak kekerasan secara fisik maupun psikis. Yang kedua ada fokus penelitian. Peneliti memfokuskan masalah yang akan diteliti, yaitu informasi mengenai emosi yang dirasakan informan setelah mendapatkan tindak kekerasan dari pasangannya. Yang ketiga ada operasional. Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada informan guna mendapatkan informasi yang valid. Selanjutnya ada subjek peneliti. Peneliti menggunakan satu informan yang dianggap mampu menjawab serta menjelaskan pengalaman yang telah dialami. Lalu ada pengumpulan data. Peneliti menggunakan wawancara struktur. Nah, dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan alasan metode tersebut sangat tepat untuk penggalian informasi kepada informan. Selanjutnya ada kriteria keabsahan data. Peneliti menggunakan pendekatan naratif. Dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan informan, mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan informan, dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman informan. Yang terakhir ada refleksi peneliti. Peneliti ingin mengetahui apakah informan merasakan emosi negatif yang sangat tinggi ketika kekasihnya melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Terima kasih.
Hanya